Revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terakhir di revisi Nomor 1 Tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismond, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali pihak sana mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik. Gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana, adalah sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear anunya apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Kosinuddin. Saya kira itu ya mungkin akan disambung oleh Bang Rismond. Silakan. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Kembali sebelumnya. 11.32 15.470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak punya jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Bang Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VGG Face. Yang kemarin bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VGG Face, Pesnet sama Arvis. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini, karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Pak Ada, ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image comparison. Ya, di sini ada garisnya, asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan. Ada, saya masih punya. Kalau dengan mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia melakukan image comparison, jadi perbandingan Kalau kita lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita
Ya pemirsa, status tersangka Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Joko Widodo disebut Denny Indrayana selaku kuasa hukum Roy CS sebagai bentuk kriminalisasi. Namun hal itu dibantah oleh Ketua IPW yakni Sugeng Teguh dan menyatakan bahwa kasus pidana Roy CS merupakan perkara ilmiah. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Iya, kalau kita bicara kriminalisasi, Pak Jokowi kan latar belakangnya kalau dari sisi tata negara saya, Mas Aiman, itu cukup terang lah bahwa beliau punya rekam jejak ya. Kalau kita lihat contoh saja yang saya dalami betul, Pilpres 2024, mohon izin ya, kenapa saya punya dugaan itu, ya kalau sejalan dengan politik kepemilian beliau, maka koalisinya akan aman dari kasus-kasus korupsi. Tapi kalau berseberangan, lihat menteri-menteri Nasdem, maka akan ada kasus-kasus korupsi yang muncul. Nah, itu bentuk-bentuk kriminalisasi dengan kepentingan politik. Saya melihat dari rekam jejak itu tidak tertutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan langkah yang sama terhadap Roy Suryo CS. Padahal sederhana caranya, dengan tidak langsung membawanya ke ranah pidana, ini bisa ditunjukkan dengan mudah. Tidak dari sekian banyak bukti yang ada itu, satu bukti utamanya yang tidak ada, ijazah aslinya mana? Dan itu tidak pernah ditunjukkan. Bagaimana kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan dikatakan melakukan tindak pidana, padahal ijazah palsu yang dijadikan dasarnya sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Betul. Di kasus Roy CS. Lah saya mau bilang ya, ini sebetulnya perkara ini harus dipandang pertempuran dua belah pihak ya. Medan pertempurannya sudah ada. Satu pihak ini sedang mencari penumpang-penumpang baru, kemudian diskusi ya. Padahal forumnya sudah ada, harus dihadapi gitu loh. Hukum maksudnya? Ya iya forumnya, karena yang dibawa oleh pihak Roy Suryo itu adalah masalah tuduhan hukum. Pakailah ahli hukum tata negara, hipotesis lah, asumsi lah, ya gitu loh. Medan pertempurannya sudah disiapkan di pengadilan, Anda harus siap gitu loh. Nah sekarang kriminalisasi. Kriminalisasi itu sebetulnya kalau dalam istilah akademisnya itu adalah kewenangan negara untuk merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang bisa kemudian dirumuskan sebagai perbuatan pidana. Di sini kalau mau dituduhkan tadi ya, itu sebetulnya misuse of criminal law ya, penyalahgunaan hukum pidana kalau mau dituduhkan ya. Tetapi menurut saya juga harus diperhatikan ya. Tadi kan ini ilmiah apa tidak nih perkara ini? Ini perkara ilmiah. Ya. Kasus Roy Suryo ilmiah? Ilmiah. Bukan penyebaran fitnah? Bukan. Satu. Ya begini ya maksud saya. Kalau ilmiah nggak bisa diproses hukum. Tunggu dulu. Hukum pidana itu ilmiah tidak? Iya betul. Ilmiah hukum pidana. Salah satu teori hukum pidana itu menyatakan bahwa, ini teori hukum pidana ya, yang dipidana adalah orang yang... KPU Solo membantah pernah memusnahkan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pihaknya bahkan menyebut masih menyimpan dokumen ijazah itu. KPU Solo membantah isu pemusnahan tanda registrasi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun 2005. Pihaknya menegaskan masih menyimpan dokumen-dokumen, termasuk ijazah sebagai syarat pendaftaran. KPU Solo juga menjelaskan hanya buku agenda surat masuk saja yang boleh dimusnahkan secara administratif. Mestinya setiap item ditutup. Ini kami sekalian meluruskan ya, kemarin itu yang ditanya itu kan perihal permintaan dari pemohon itu untuk nomor dan tanggal surat agenda berkas masuk ya, untuk nomor dan surat agenda masuk. Nah itu kami juga belum, apakah yang dimaksud itu buku agenda seperti ini misalnya ya. Nah kami dalam menjawab itu secara administrasi untuk agenda surat masuk itu
itu menurut jadwal retensi itu musnah seperti itu. Jadi bukan berkasnya pendaftaran Pak Joko Widodo itu kami musnahkan, bukan. Jadi itu kami dalam menjawab itu secara administratif itu sudah dapat dimusnahkan seperti itu. Beralih ke informasi lain pemirsa, usai dituntut 8 tahun 6 bulan penjara, ex-dirut PT ASDP Indonesia hari ini hadapi sidang vonis. Ex-direktur utama PT ASDP Indonesia, Ira Puspadewi, hadapi sidang pembacaan putusan atau vonis hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada kasus ini, JPU menuntut Ira Puspadewi dengan hukuman penjara 8 tahun 6 bulan serta denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,25 triliun rupiah yang berasal dari pembelian kapal-kapal yang sudah rusak dan karam milik PT JN. Tolong jangan ada. Dan untuk mengetahui jalannya sidang vonis, kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang, Dilami, apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Sidang putusan atau vonis dari mantan Direktur Utama PT ASDP Ferry Ira Puspitadewi dan kedua tersangka terdakwa lainnya, yakni mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Yusuf Hadi dan mantan Direktur dari Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Hari Muhammad masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, di mana tadi Reza persidangan dimulai pada pukul 10 pagi, dilakukan pembukaan oleh hakim dan dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas dari ketiga terdakwa, dan kemudian saat ini masih pembacaan duduk perkara oleh JPU. Dalam kasus ini Ira Puspitadewi dijatuhkan hukuman penjara atau dituntut oleh JPU ini selama 8 tahun 6 bulan dan denda 500 juta rupiah subsidi 4 bulan penjara. Sementara untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Yusuf dan Hadi, dijatuhkan saksi penjara 8 tahun dan denda 500 juta subsidi 4 bulan penjara, di mana ketiga terdakwa yakni Ira, Yusuf, dan Hadi dinilai telah merugikan negara sebesar 1,25 triliun karena membeli kapal yang telah rusak dan karam dari PT JN. Sementara pembelian kapal dari PT JN ini sebagai salah satu syarat akuisisi oleh PT ASDP. Nah, kemudian dari pembelaan Ira Puspitadewi saat pledoi lalu mengatakan bahwa perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi dari profesi BUMN dan menilai bahwa akuisisi PT JN ini terlalu berpolemik dikarenakan dari PT ASDP sendiri mendapatkan keuntungan karena mengakuisisi PT JN yang dimana valuasinya mencapai 2 triliun rupiah hanya dengan membayar 1,25 triliun, dan sampai saat ini PT JN yang sudah diakuisisi oleh PT ASDP masih terus beroperasional. Nah, inilah nanti yang akan kemudian kita tunggu-tunggu ya, karena persidangan masih berlangsung. Dari hakim sendiri dapat memutuskan terkait dengan apakah nanti akan sesuai dengan tuntutan dari JPU 8 tahun 6 bulan untuk Ira dan 8 tahun untuk Yusuf dan Hadi. Ini yang akan kami tunggu, nanti akan kami informasi kembali kepada Reza di studio. Terima kasih Dilami Aulia atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.